Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Setiaul Haq dengan NIM 2024 Saya akan melakukan presentasi pada analisis pola penyebaran dan dampak disinformasi pada media sosial dengan studi kasus kepada Facebook, Instagram, TikTok, dan X atau Twitter. Nah, untuk latar belakang penelitian, dengan kemajuan teknologi yang mengubah pola komunikasi menjadi lebih cepat, namun rentan terhadap berita hoax dan berita-berita yang mengandung misinformasi. Dengan media sosial yang menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat, terdapat banyak informasi yang sering sekali miss atau menjadi informasi-informasi hoax kepada masyarakat publik. Dan juga untuk algoritma platform publik tersebut yang mempercepat konten sensasional langsung tanpa divalidasi untuk bukti valid dari uh, informasi tersebut. Dan juga dengan pergeseran tren dari aplikasi pesan tertutup ke ruang digital publik yang langsung dibuka. Nah, untuk fokus penelitian tersebut, saya menganalisis pola penyebaran dengan bagaimana karakteristik hoax di platform Facebook, Instagram, TikTok, dan X. Jangan berdasarkan analisis konten atau berita tersebut. Dan juga saya menganalisis dampak dari perilaku tersebut dan dengan apa saja dampak negatif dari peredaran hoax dan misinformasi bagi masyarakat digital. Dan juga saya memberikan rekomendasi bagaimana strategi perbaikan yang paling efektif bagi pemerintah, platform, dan masyarakat tersebut. Nah, untuk metode dan data kajian, saya menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan penelitian analisis konten dengan data yang saya kumpulkan berupa data primer yaitu 11 sampel hoax yang diobservasi dari tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2026. Dan untuk pengecekan data tersebut hoax atau tidak, saya melakukan verifikasi menggunakan website turnbackhoax.id, cekfakta.com, dan Kominfo. Nah, data sekunder tersebut dianalisis juga menggunakan 3 jurnal ilmiah SINTA 3 dan 4 pada periode 2024 dan 2026. Nah, pada tahap kajiannya melakukan sistematis, yaitu yang pertama persiapan atau studi literatur dan instrumen matriks tersebut. Yang kedua yaitu koleksi data atau observasi dari keempat media sosial tersebut pada bagian feed publik pada medsos tersebut. Yang ketiga yaitu verifikasi, melakukan pengecekan fakta di situs resmi tempat data tersebut didapatkan. Yang keempat yaitu analisis, yaitu dikategorisasi dan identifikasi pola penyebaran hoax tersebut. Dan yang terakhir yaitu laporan, yaitu penyusunan dan rekomendasi perbaikan. Nah, di sini saya menggunakan matriks analisis konten atau sampel yang sudah diverifikasi. Yaitu yang pertama untuk sampel dari platform Facebook, yaitu judul atau konten hoaxnya yaitu ijazah palsu Jokowi. Dengan kategori politik, statusnya hoax yang divalidasi oleh bantahan resmi dari pihak UGM. Yang kedua yaitu platform TikTok dengan judul Loker BCA dengan gaji 20 juta. Nah, kategori ekonomi dan status hoax. Konten tersebut diverifikasi atau sudah terbukti buatan dari AI. Nah, yang ketiga yaitu pada platform Facebook, yaitu harga BBM Pertamax menjadi 10.000. Nah, pada kategori ekonomi, status tersebut hoax yang dimana data tersebut tidak akurat langsung kepada yang sesuai pada website Pertamina. Yang keempat, pada platform Instagram dengan judul hoax atau konten tersebut yaitu RUU perampasan aset yang disahkan dengan kategori politik.
status itu misinformasi, yang dimana keterangan verifikasinya masih pembahasan di DPR pada saat saya eh, melakukan pengecekan tersebut. Yang ketiga yaitu yang kelima pada platform Instagram juga dengan judul atau konten hoax yaitu gaji magang S1 mencapai 7 juta dengan kategori ekonomi, status misinformasi yaitu dengan keterangan verifikasinya yaitu salah konteks untuk gaji magang tersebut. Nah, untuk penyebaran berdasarkan platform di sini saya menggunakan diagram chart untuk menganalisis platform mana yang penyebaran hoaxnya itu lumayan banyak lah. Yang pertama yaitu Facebook dengan dari 11 sampel yang saya kumpulkan terdapat 4 berita hoax. Yang kedua yaitu ada TikTok dan Instagram, yang terakhir Twitter atau X. Nah, untuk Facebook dan TikTok didominasi karena algoritma rekomendasi dari aplikasi tersebut sangat agresif atau hanya yang bahan yang sudah sensasional atau yang sudah tidak tidak peduli apakah informasi tersebut berupa hoax atau informasi asli. Nah, untuk analisis temuan utama, dengan semua berita hoax yang dirata-ratai oleh isu ekonomi, yang dimana hoax yang bertema ekonomi seperti lokal palsu dan harga BBM yang naik itu paling banyak disebar karena memicu perhatian dan kepanikan publik secara langsung dan memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja juga yang semakin tinggi dan untuk membangkitkan respon emosional yang tinggi dan yang sangat disukai oleh algoritma aplikasi tersebut. Nah, untuk karakteristik dan viralitas konten hoax tersebut terdapat 3 jenis, yaitu hoax murni yang terdapat 55% yang berita tersebut sepenuhnya palsu atau hasil rekayasa, yang dimana yang digunakan agar mendapatkan engagement tinggi, yaitu view yang tinggi tanpa validasi berita tersebut apakah benar. Yang kedua yaitu misinformasi, yang dimana 45% informasi yang diberikan pada platform itu salah atau salah konteks atau narasi yang dipelintir agar mendapatkan engagement yang tinggi atau view lah yang banyak. Yang ketiga yaitu engagement tinggi. Rata-rata konten hoax atau misinformasi mendapatkan lebih dari 5.000 likes atau share sebelum diverifikasi, yang dimana itu sudah sangat panjang dan viral lah. Nah, untuk dampak negatifnya pada masyarakat, masyarakat mengalami kerugian finansial, yang dimana penipuan berkedok rekrutmen perusahaan besar seperti BCA, Mandiri, dan PT Nindya Karya itu mendapatkan iming-iming dengan gaji yang besar, yang dimana memberikan harapan palsu kepada masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu keresahan publik. Dengan banyaknya berita-berita hoax dan yang misinformasi, kekhawatiran terhadap kenaikan harga BBM dan kebijakan ekonomi yang tidak akurat itu menimbulkan keresahan pada publik dan masyarakat Indonesia tersebut. Yang ketiga yaitu polarisasi sosial, dengan hoax politik yang memperdalam untuk perpecahan pandangan dan erosi kepercayaan publik kepada seluruh warga dan masyarakat, kepada partai politik dan dewan-dewan politik lainnya. Nah, untuk tinjauan teoritisnya, konten hoax tersebut mengandung algorithmic amplification, di mana platform menggunakan konten dengan engagement lebih tinggi meskipun tidak akurat dengan berita yang diberikan, yaitu hoax emosional lebih cepat viral, yang dimana
semua berita yang berkaitan dengan hoax tersebut sangat cepat untuk diangkat kepada masyarakat tersebut. Dan kedua yaitu echo chamber dan filter bubble, yang dimana pengguna terjebak dalam ruang informasi yang hanya memperkuat pandangan pribadi mereka sendiri melalui feed personal mereka, yang dimana berita-berita hoax yang mereka dapatkan itu hanya memperkuat untuk pandangan pribadi mereka sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada rekomendasi perbaikan. Nah, bagi masyarakat, saya merekomendasi untuk setiap mendapatkan informasi atau suatu berita, terapkan dulu, saring dulu sebelum sharing, yang dimana kita harus mengetahui, mencari tahu kebenaran mengenai informasi atau berita tersebut sebelum di-share lagi kepada teman-teman yang lain. Yang kedua yaitu verifikasi minimal di 2 sumber yang terkredibel, yaitu mencari tahu mengenai berita tersebut apakah berita hoax atau berita yang valid. Yang ketiga yaitu lapor konten tersebut jika dia merupakan konten hoax pada fitur report pada media sosial tersebut. Nah, yang ke rekomendasi perbaikan untuk platform dan pemerintah. Yang pertama yaitu optimasi deteksi hoax berbasis AI real time, yang dimana untuk informasi-informasi atau berita yang dibuat menggunakan AI, yang dimana sangat kemungkinan besar menjadi berita hoax itu dideteksi agar diberi label AI, yang dimana itu bisa mempermudah masyarakat untuk menyaringnya. Yang kedua itu memperluas program literasi digital untuk kelompok yang rentan, di mana diberikan program literasi yang dimana sekelompok masyarakat diberi pengetahuan atau pembelajaran mengenai informasi-informasi hoax itu seperti apa. Dan yang terakhir itu berikan klarifikasi resmi secara cepat, yang dimana jika terjadinya informasi atau berita hoax mengenai dengan seperti loker-loker kerja yang ternyata itu hoax, itu sebagai lembaga resminya dimohon memberikan kecepatan untuk memberikan klarifikasi bahwa itu sebuah berita hoax agar tidak memakan banyak korban yang terkena berita hoax tersebut. Nah, untuk kesimpulan akhirnya, penyebaran disinformasi di media sosial itu dipicu oleh interaksi antara desain algoritma yang memprioritaskan viralitas dan literasi digital pada masyarakat yang sangat rendah, itu yang masih perlu ditingkatkan, di mana antara kolaborasi pemerintah, platform, dan masyarakat adalah merupakan kunci utama untuk menjaga ketahanan informasi pada ruang digital yang ada di Indonesia. Nah, dengan begitu, berita-berita hoax atau berita yang misinformasi dapat dibatasi dengan memberikan sesuai literasi digital yang memadai kepada masyarakat yang menggunakan media sosial. Nah, segitu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Deolhad dengan NIM 2024-31161. Di sini saya akan melakukan sosialisasi mengenai poster yang saya buat tentang materi komputer dan masyarakat. Di sini saya membuat tentang poster Stop Hoax. Nah, pernahkah Anda menerima pesan di grup WhatsApp atau melihat postingan di media sosial lainnya tentang
lowongan pekerjaan yang kerjanya yang Anda impikan selama bertahun-tahun, dan harga BBM yang mendadak naik atau turun, atau mengenai bantuan uang tunai yang langsung cair. Dan setelah Anda mendapatkan informasi tersebut, Anda langsung membagikannya tanpa berpikir dua kali. Nah, jika pernah, Anda tidak sendirian. Poster ini yang saya buat dengan yang berjudul Stop Hoax, yaitu saya saring dulu sebelum sharing, yang dimana bertujuan untuk mengajak kita menjadi lebih cerdas dalam melakukan media sosial atau bermain media sosial. Nah, untuk penyebaran hoax di media sosial tersebut, di bagian kiri pada poster saya terdapat media sosial yang 4 platform yang paling banyak digunakan untuk warga atau masyarakat yang berada di Indonesia untuk menyebarkan hoax, yaitu Facebook, Instagram, TikTok, dan X atau Twitter. Kenapa keempat platform ini dipilih? Karena dipilih untuk saya gunakan sebagai bahan sosialisasi, karena keempat platform media sosial ini memiliki algoritma yang memungkinkan konten menyebar dengan sangat cepat. Bahkan sebelum informasi tersebut diverifikasi kebenarannya, informasi tersebut sudah eh, dibagikan beberapa ribu kali lah, puluhan kali atau ratusan kali kepada pengguna-pengguna lainnya. Nah, untuk pada bagian tengah sendiri terdapat gambar saya, yaitu untuk sebagai wadah penelitian sekaligus pembuat poster tersebut. Nah, untuk bagian kanan atas, yang saya menyoroti temuan paling penting dari penelitian saya ini, yaitu 64% hoax yang beredar di media sosial adalah hoax dengan kategori ekonomi. Nah, angka yang sangat besar ini menunjukkan bahwa pelaku hoax dengan sengaja memanfaatkan kekhawatiran masyarakat kita sendiri tentang pekerjaan, uang, dan harga barang yang sangat tinggi atau harganya naik terus lah, yang seperti itu. Dan untuk memicu juga emosi dan membuat konten yang dia berita yang dia sebarkan itu menjadi lebih cepat untuk viralnya atau rame lah yang kemakan sebelum diverifikasi kebenaran tentang konten tersebut. Nah, di bawah saya membandingkan dua dampak dari sisi hoax tersebut, yaitu dampak negatif dan dampak positif untuk terjadinya hoax atau peredaran informasi yang palsu itu. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri yaitu kerugian finansial individu atau dan publik, serta terjadinya kepanikan pada pasar tersebut dan menurunnya kepercayaan pada media dan lembaga yang resmi atau media dan lembaga resmi yang sudah tervalidasi tentang informasi tersebut, karena banyaknya informasi-informasi yang hoax atau palsu lah yang beredar di sosial media akhir-akhir ini. Dan untuk dampak positifnya yaitu pengambilan keputusannya bisa menjadi lebih bijak untuk menyaring atau memvalidasi informasi tersebut, apakah sudah diketahui itu berupa berita yang valid atau berita hoax tersebut. Nah, yaitu yang kedua, dengan dampak positifnya juga yaitu literasi digital kita juga meningkat dan kita tidak menelan informasi tersebut secara mentah-mentah atau langsung membagikan tersebut tanpa mengeceknya terlebih dahulu. Kita bisa menjadi lebih pintar lah dalam bermain sosial media. Dan yang ketiga adalah komunitas
pemeriksa atau fakta tangguh. Nah, yang dimana dengan banyaknya informasi-informasi hoax yang dibagikan ini, nah terbentuklah sebuah komunitas atau pemeriksa fakta yang tangguh, yang dimana setiap fakta atau berita yang kita dapatkan itu bisa kita bagikan kepada komunitas tersebut. Dan sekaligus menganalisanya bersama-sama, dan untuk mengetahui apakah informasi tersebut berupa informasi yang hoax atau misinformasi atau informasi yang sangat valid. Nah, sebagai contoh adalah saya menaruh untuk contoh kasus ekonomi yang dimana bank sentral akan naikkan suku bunga 10% mulai besok. Yang dimana ini adalah hoax ekonomi yang pernah beredar dan sumbernya saya ambil langsung dari cekfakta.com yang serta kominfo.ri pada April 2024. Nah, contoh ini menunjukkan bagaimana hoax ekonomi dapat memicu kepanikan secara finansial. Nah, dan juga untuk hoax-hoax yang begini itu memicu finansial yang sangat gampang untuk dipercaya oleh masyarakat-masyarakat yang awam tersebut. Nah, pada bagian tengah bawah yaitu untuk dua tombol ajakan utama yang mana kita harus melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain atau keluarga dekat kita atau teman-teman kita lah yang ingin kita bagikan informasi tersebut. Pastikan harus mengecek informasi tersebut apakah valid apa tidak. Yang kedua, atau cek fakta secara mandiri. Untuk mengajak kita untuk yang secara langsung untuk aktif menggunakan situs seperti Turnback Hoax dan cekfakta.com dan juga kominfo.go.id yang dimana kita untuk melakukan pengecekan dengan mandirilah kepada website-website instansi pemerintah tersebut. Nah, itu saja paling sebagai sosialisasinya mengenai poster yang saya buat untuk memudahkan kita melakukan media sosial yang baik dan tidak termakan langsung hoax-hoax yang diberikan pada media sosial tersebut, yang dimana kita harus melakukan saring dulu sebelum sharing. Ya, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.